Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya siapa ya? Silakan dipimpin berdoa. Oke, terima kasih sudah memimpin berdoa. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Jadi hari ini siapa yang hadir? Dila. Oh, Dila dan hadir ya. Oke. Kenapa gak hadir? Sakit. Oh iya. Sebelumnya, selanjutnya Ibu akan materi yang kemarin, yaitu materi kemarin ada yang masih ingat nggak membahas tentang apa? Oke Mbak Diva. Jadi benar materi kemarin kita membahas tentang poros maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan memberikan dua pertanyaan. Silakan Mbak Mimin. Jadi bagaimana letak Indonesia berdasarkan letak astronomis? Oke, terima kasih. Jadi letak Indonesia sebagai letak astronomis yaitu negara Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, pertanyaan yang kedua, silakan Mbak Nifa. Bagaimana dampak dari letak astronomis Indonesia? Oke, benar tepat sekali bahwa letak Indonesia berdasarkan letak astronomis yaitu Indonesia memiliki dua iklim, kemudian memiliki dua musim dengan iklim tropis dan Indonesia disinari matahari sepanjang tahun. Nah, langsung saja kita masuk pada materi kali ini. Kita akan membahas KD3 Rigi 2 yaitu menganalisis tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Nah, coba kalian bayangkan apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan. Apakah manusia bisa hidup? Nah, jadi benar tepat sekali bahwa Indonesia itu sangat tergantung pada flora, tumbuhan dan fauna yang ada di dunia ini. Jadi jika tumbuhan maupun hewan tidak ada, maka bumi juga akan memiliki kondisi panas. Nah, kita langsung saja masuk ke materi kita yaitu persebaran flora dan fauna. Nah, ini ada beberapa gambar tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi kali ini, kita harus ketahui terlebih dahulu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak faktor persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia? Oke, pas sekali Mbak Rosa. Jadi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama faktor edafik, klimatologi, fisiografi, kemudian topografi dan abiotik. Jadi yang pertama yaitu faktor edafik. Jadi tanah berpengaruh terhadap kesuburan tanaman. Jadi kemudian ada faktor iklim. Nah, faktor iklim ini sendiri merupakan, tolong Mas yang ada di belakang didengarkan. Jadi yang kedua itu faktor iklim. Jadi faktor iklim berpengaruh terhadap persebaran flora fauna karena faktor ini iklim sendiri merupakan faktor iklim dominan. Contohnya di daerah tropis, kenapa memiliki flora dan fauna yang beragam? Karena di daerah tropis sendiri ini curah hujan yang sangat tinggi, kemudian disinari matahari sepanjang tahun dan suhu udara yang hangat menyebabkan flora dan fauna di Indonesia jadi beragam. Nah, selanjutnya yaitu faktor topografi dan yang terakhir yaitu faktor biotik, manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, kita langsung saja masuk ke persebaran flora. Jadi persebaran flora dibagi menjadi 3 yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis.
ada kantong semar dan Rafflesia achnodi. Kemudian di peralihan, contohnya ada bunga bacendana dan pohon cengkeh, itu cirinya dengan daunnya yang kecil. Kemudian ada di Australis, ini ada pohon nipah dan pohon sagu, cirinya daunnya paralel dan panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fauna. Oke, untuk fauna kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti saya kasih lembar LKPD, jadi nanti kalian isi ini, dibagi menjadi 3 wilayah. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan untuk kelompok 3. Saya beri waktu 30 menit. Oke, waktunya sudah habis. Silakan tugasnya dikumpulkan. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi untuk tugas kelompok kalian. Jadi tadi dari ketiga kelompok, dari tugas kelompok 2 hasilnya sangat baik dan jawabannya juga sangat lengkap. Terima kasih pada ketiga kelompok, kita beri aplaus. Oke, karena waktunya tinggal 5 menit, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, untuk tugasnya nanti kalian cari artikel berkaitan tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nanti kalian analisis bagaimana menurut kalian upaya untuk yang dilakukan untuk konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kalian juga mengamati bagaimana kebijakan yang sudah ditempuh pemerintah untuk konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nanti artikelnya di print dan tugas analisisnya ditulis di buku tulis. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas. Nah, karena waktunya udah selesai, jadi Ibu cukupkan sampai sekian. Terima kasih, semoga yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan.